Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afno Ala dari kelas SI 301 akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Pada era digital ini, teknologi berkembang semakin canggih. Aplikasi, sistem, dan website memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi website yang baik, sangat penting bagi keberhasilannya. Untuk membuat website, aplikasi sistem yang baik perlu memperhatikan beberapa faktor yang akan membantu dalam pembuatan aplikasi, website, dan sistem. Dan juga perlu adanya memastikan bahwa aplikasi sistem website yang dibuat sesuai dengan aspek-aspek kriteria aplikasi website sistem yang baik seperti memiliki tampilan yang menarik, mudah digunakan dan memuaskan bagi penggunanya, serta sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian ada komponen penting dalam membangun sebuah website, aplikasi maupun sistem. Yang pertama ada aspek interface dan experience atau UI UX. Kemudian ada aspek ergonomi, kemudian ada aspek usability. Untuk yang pertama, aspek user interface UI dan user interface user experience UX. User interface User interface merupakan tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan produk dilihat oleh pengguna. Kemudian user experience atau UX, yaitu pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk. Aspek ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna melalui desain yang ditampilkan. Aspek ini berfokus pada pengalaman para usernya termasuk dari segi respons, emosi, dan persepsi terhadap aplikasi itu tersendiri. Kemudian fungsi dari user interface atau UI yang pertama mempermudah akses dan interaksi terhadap produk, kemudian menunjang perkembangan bisnis, mendorong tingkat penjualan, kemudian yang terakhir ada memperkuat branding. Untuk fungsi user experience atau UX, yang pertama mempermudah penggunanya, kedua membuat pengguna tertarik, ketiga membangun UI yang bagus, kemudian menang dalam persaingan bisnis. Selanjutnya ada karakteristik UI yang baik, yaitu yang pertama jelas dan ringkas, kemudian desain responsif, informasi terstruktur, konsisten, kontras warna yang baik. Kemudian karakteristik UX yang baik, ada useful atau berguna, equitable atau adil, usable mudah digunakan, enjoyable menyenangkan. Kemudian ada aspek ergonomi. Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode untuk merancang sistem agar dapat memenuhi kebutuhan, kekurangan, dan kemampuan manusia dengan sebaik-baiknya. Ergonomi berasal dari kata Yunani ergon dan nomos. Ergon berarti kerja dan nomos berarti aturan. Kemudian ada aspek usability. Usability merupakan ukuran atau derajat pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau sebuah sistem, aplikasi, teknologi maupun peralatan yang dioperasikan secara efektif dan efisien dalam ruang lingkup penggunanya. Usability menunjuk pada tingkat sebuah produk yang dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan spesifik dengan efektif atau effectiveness, efisien, dan memuaskan dalam sebuah konteks penggunaan. Kemudian ciri-ciri produk memiliki usability yang tinggi. Yang pertama efektivitas, efisiensi, engagement, toleransi error, kemudahan untuk dipelajari,
kemudian memorability. Kemudian, bagaimana IMK dapat membantu para user dalam memahami website atau sistem. IMK atau interaksi manusia dan komputer yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan produk digital lainnya, seperti website dan sistem. IMK membantu para pengguna memahami website atau sistem dengan cara menyediakan panduan dan standar interaksi yang baik dan mudah digunakan. IMK membantu user memahami website atau sistem dengan pertama, desain antarmuka yang intuitif, penggunaan bahasa yang sesuai, navigasi yang jelas, kemudian feedback yang tepat waktu. Kemudian kenapa IMK perlu dipelajari dan siapa yang harus mempelajarinya? Dengan adanya IMK, maka manusia dapat dengan mudah berinteraksi dan mendapatkan umpan balik pada saat menggunakan komputer. IMK sangat dibutuhkan untuk masyarakat atau pengguna komputer dalam kategori pemula atau komputer dapat digunakan dengan baik oleh mereka yang berada dalam permulaan untuk penggunaan komputer. IMK dapat dipelajari oleh orang dari berbagai latar belakang seperti desainer, pengembangan, manajemen proyek, dan profesional dari bidang terkait lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.